Ojo Persib eleh. Babak 765. Raja kembali di aula utama. Setelah semua orang bubar, Lord Ming memegang sebuah gulungan. Wajahnya muram seperti air. Gulungan ini adalah informasi Ye Guan. Secara alami, dia tidak pernah meremehkan Guangxuan Universe dan Ye Guan, dan selalu menyelidiki secara diam-diam. Semakin dia menyelidikinya, semakin dia menemukan bahwa Ye Guan ini tidak sederhana. Bukan hanya Ye Guan sendiri yang tidak sederhana, tapi dua orang kuat misterius di belakang Ye Guan juga tidak sederhana. Pria berkemeja biru, wanita dengan rok polos. Informasi tentang kedua orang ini sangat sedikit, dan mereka sangat jarang muncul. Tetapi setiap kali mereka muncul, satu kekuatan akan musnah. Adapun kekuatan, itu adalah sebuah misteri. Hal ini juga membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Karena saat pertama kali mendatangi Ye Guan untuk berkelahi, Ye Guan tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Seseorang yang begitu tenang pasti mempunyai sesuatu untuk diandalkan. Karena itu, dia memilih menyelidikinya lagi untuk berjaga-jaga. Hati-hati dengan kapalmu. Setelah Tuan Ming terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Tuan Kota Zhao yang berdiri tidak jauh di depannya. Apakah semua informasinya ada di sini? Tuan Kota Zhao mengangguk. Ya, Lord Ming mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Tuan Kota Zhao tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, Tuan Ming. Kekuatan kedua orang ini sekuat langit. Mereka berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Ming melirik Tuan Kota Zhao, "Mengapa kamu melihatnya?" Tuan Kota Zhao menjelaskan, karena mereka semua berasal dari alam semesta dengan lintang rendah. Tidak mungkin alam semesta dengan lintang rendah seperti itu menghasilkan lebih dari 10% ahli terbaik. Alasan mengapa Ye Guan berani menantang hanyalah ketidaktahuan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kontak sama sekali. Peradaban yang menakutkan seperti peradaban hutan. Coba pikirkan, seseorang yang sering bergaul di lingkaran pemula, kekuatannya berada di puncak di lingkaran ini. Bagaimana dia bisa merasa kagum? Secara halus, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Tuan Ming tetap diam. Tuan Kota Zhao melirik Ming Jun dengan rasa jijik di hatinya. Tuan Ming ini terlalu berhati-hati. Jika Anda takut pada serigala di depan Anda dan harimau di belakang, bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal besar? Orang yang menganut Taoisme harus lebih tegas, karena mereka sudah menjadi musuh. Mengapa mereka harus begitu peduli? Lakukan saja dan selesai. Pria harus memiliki keberanian seperti ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Ye Guan baik-baik saja. Anak ini tidak takut akan masalah, bahkan ketika menghadapi peradaban hutan, dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Sayangnya, pendukungnya tidak cukup kuat dan ia ditakdirkan untuk mati muda. Pada saat ini, Ming Jun tiba-tiba berdiri perlahan. Dia mendongak dan melihat keluar aula yang jauh. Setelah beberapa saat, dia terkekeh. "Kamu benar. Karena kita ditakdirkan hanya memiliki satu orang yang hidup. Mengapa kita harus menyelidiki hal-hal ini? Melakukan apa?" Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan gulungan di depannya berubah menjadi abu. Di dalam menara kecil, Ye Guan duduk bersila di tanah, tangannya terlipat di lutut, dan napas di sekitar tubuhnya melonjak. Budidaya alam secara alami tidak terlalu sulit bagi Ye Guan. Bagaimanapun, dia tidak lemah dalam bakat, ditambah dia memiliki cukup pembuluh darah leluhur, dan dia juga memiliki teknik terkuat, pengamatan alam semesta dan teknik misterius. Meski Ye Guan ingin bersentuhan dengan ranah Shinto dan memupuk sifat manusia,
pada akhirnya Ye Guan tidak memilih terburu-buru meraih kesuksesan, melainkan memilih bekerja perlahan dan mantap. Masih tidak perlu terburu-buru dalam berkultivasi. Ayo stabil, tujuannya saat ini adalah alam surgawi Dao. Jalan kemanusiaan, jalan surga, jalan Tuhan. Apa jalan surga? Ada catatan tentang alam ini dalam catatan Senyi, yang disebut jalan surga mengacu pada hukum pergerakan dan perubahan jalan besar langit dan bumi, semua pergerakan antara langit dan bumi. Dunia pasti mempunyai aturannya sendiri, yaitu hukum surga, yang disebut jalan surga mengacu pada aturan dan prinsip segala sesuatu. Segala sesuatu memiliki aturan tertentu dan berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Ketika seorang kultivator dapat dengan jelas merasakan aturan ini dan menguasainya, maka dia adalah jalan surga. Aturan surga, ketika Ye Guan menjadi akrab dengan dunia ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Karena untuk saat ini, tatanan baru yang didirikan Guangxuan Universe setara dengan aturan baru. Ikuti aturan surga, dan sekarang, aturan surgawi ini dirumuskan oleh keluarganya. Bagaimana hal ini dihitung? Ye Guan meminta nasihat Guru Ta. Tuan Ta, aturan surga ini dibuat oleh keluarga saya. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan untuk berlatih? Xiao Ta terdiam. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, lupakan saja. Saya tidak ingin berkultivasi di alam ini. Saya akan melewatkannya saja dan berkultivasi di alam ilahi. Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, kamu luar biasa. Lewati saja, baik ayahmu maupun kakekmu tidak pernah bermain seperti ini. Ye Guan tidak bercanda, dia benar-benar mulai menghubungi ranah Shinto secara langsung. Apa itu Shinto? Itu berarti melampaui jalan surga. Anda adalah Tuhan Anda sendiri dan tidak berada dalam aturan. Ada juga catatan rinci tentang budidaya Senyi di alam Shinto. Ye Guan langsung mulai berlatih sesuai dengan metode yang ditinggalkan oleh Senyi. Yang disebut Shinto adalah melepaskan diri dari semua hukum dan peraturan dan memandang semua makhluk hidup dan diri Anda sendiri dari sudut lain. Hati mengungkapkan inti dari segalanya. Pada saat ini, Ye Guan benar-benar mengerti mengapa orang yang memupuk keilahian menjadi semakin pesimis terhadap segala hal, karena mereka memahami segalanya dan hanya tahu yang abadi. Dengan kata lain, memupuk keilahian berarti terus-menerus memusnahkan kemanusiaannya sendiri. Ketika seseorang hanya bisa hidup 100 tahun, cinta, persahabatan dan kasih sayang keluarga secara alami penting baginya. Tetapi ketika dia bisa hidup 10.000 tahun, kasih sayang keluarga, persahabatan dan cinta mungkin tidak begitu penting. Dan ketika dia bisa hidup selama 100.000 tahun, tentu saja ini tidak akan berarti apa-apa dalam menghadapi tahun-tahun yang panjang ini. Satu retret berlangsung selama 10.000 tahun. Emosi, dibandingkan keabadian dan jalan besar, debu bukanlah apa-apa. Keilahian, mata Ye Guan perlahan terbuka, dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin berhubungan dengan dewa ini? Ye Guan mengangguk. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, tapi bagaimanapun juga kamu harus melaluinya lagi. Ye Guan berbisik, Tuan Ta, jika suatu hari keilahianku menjadi 100%. Xiao Ta berkata langsung, cara berkultivasi adalah melawan dirimu sendiri. Kamu yang 100% ilahi juga adalah Ye Guan. Dan kamu yang manusia juga adalah Ye Guan. Tujuanmu adalah mengikuti jalan kemanusiaan. Tapi jika Anda tidak mengalami keilahian, apa gunanya cara manusia Anda? Sama seperti manusia, dia tidak menghargainya ketika dia memilikinya, hanya ketika dia kehilangannya.
dia menyadari betapa pentingnya hal itu. Aku tidak berpendidikan tinggi dan kata-kataku kurang bagus. Tapi kamu seharusnya bisa mengerti maksudku. Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Xiaota berkata, percayalah pada dirimu sendiri. Ye Guan sedikit mengangguk. Oke, karena itu, dia duduk bersila dan mulai berlatih di alam dewa. Meskipun pertempuran itu hanya berlangsung 3 hari, dia memiliki waktu 30 tahun di menara kecil. 30 tahun adalah waktu yang cukup baginya. Saat Ye Guan berlatih, Ao Qianqian juga berlatih, dan tujuannya juga adalah alam dewa. Arya dan Xiao Bai masih sangat menyukai Ao Qianqian, karena dia bukan hanya cucu menantu, tapi juga monster. Oleh karena itu, Arya dan Xiao Bai sama sekali tidak pelit dalam membantu Ao Qianqian. Justru karena itulah tingkat kultivasi Ao Qianqian pun meningkat pesat. Tidak hanya itu, Arya juga secara pribadi membantu Ao Qianqian memperkuat tubuhnya. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Dapat dikatakan jika Ye Guan tidak menggunakan pedang King Xuan, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat ini, seorang wanita perlahan berjalan mendekat. Itu pohon kuno. Dao Gushu melirik ke arah Ao Qianqian yang sedang berlatih di kejauhan, lalu berkata, Arya, apakah kakeknya ada di sini? Selama ini, karena dia membutuhkan bantuan Xiao Bai dalam menyembuhkan lukanya, dia menjadi sedikit akrab dengan Arya Xiao Bai. Arya berkata, tidak datang. Dao Gushu mengerutkan kening, kita akan segera mengadakan pertempuran yang beradab, dan mereka belum datang. Arya menjilat manisan Hao dan berkata, aku tidak tahu. Dao Gushu berkata dengan suara yang dalam, seberapa besar peluangmu untuk menang? Dia tahu wanita itu kuat, tapi peradaban hutan saat ini bukanlah kesemek yang lembut. Arya melirik ke arah Dao Gushu, lalu berkata, berikan benda itu di tubuhmu, dan aku akan memberitahumu. Wajah Dao Gushu tiba-tiba menjadi gelap. Gadis kecil di depannya masih memikirkan harta karun di dalam tubuhnya. Dia mampu bertahan hidup karena harta karun itu, dan dia menyembunyikan harta itu dengan sangat dalam. Tetapi dia tidak menyangka harta itu akan ditemukan oleh 2 lelaki kecil di depannya. Dan selama periode ini, kedua lelaki kecil ini telah merencanakan untuk melawan bayinya. Arya tiba-tiba berkata, kamu tidak harus memberikannya kepada kami cukup melihatnya. Dao Gushu melirik Arya dan Xiao Bai. Kedua lelaki kecil itu tampak polos dan tidak berbahaya. Dao Gushu menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia pelit, tapi harta itu sangat penting baginya. Tanpa itu, dia pasti sudah mati beberapa kali. Arya berkata pelan, kami bukan orang jahat. Jangan terlalu waspada terhadap kami. Kami jarang melakukan perampokan seperti itu. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Xiao Bai. Dia adalah leluhur spiritual dan tidak akan berbohong. Xiao Bai mengangguk dengan cepat dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Dao Gushu menatap kedua anak kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Arya tiba-tiba berkata, menurutmu seperti apa rupa cucu kita? Dao Gushu sedikit bingung. Apa maksudmu? Arya berkata dengan serius. Jika kamu menunjukkan kepada kami harta karun itu, kami akan memperkenalkan cucumu kepadamu. Xiao Bai mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa ini mungkin. Dao Gushu, Arya melanjutkan, cucu saya tampan, punya banyak pendukung, kaya, dan berdedikasi. Anda bisa mempertimbangkannya. Berdedikasi? Xiao Bai berkedip, lalu menoleh untuk melihat Arya. Wajah Arya tidak merah, dan jantungnya tidak berdetak. Anak baru. Pada saat ini, Arya sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia membawa Xiao Bai langsung menjauh dari menara kecil itu.
Pohon kuno itu perlahan mengangkat kepalanya dan berbisik, "Ini dia." Di luar, di langit berbintang, kerumunan orang kuat datang perlahan. Yang terlemah di antara mereka berada di alam manusia, dan aura menyapu seluruh langit berbintang dan alam semesta seperti gelombang. Saat ini, alam manusia bagaikan anjing yang berjalan di mana-mana. Peradaban hutan, raja telah kembali, pertempuran yang beradab. Babak 766, kakek, bibi, pemimpinnya tidak lain adalah Lord Ming. Di sisi kiri dan kanannya, ada 7 ahli di alam ketuhanan 90%, dan setelah itu, ada puluhan ribu ahli di alam ilahi. Peradaban hutan, di bawah, Arya sedang menjilati manisan Hao, ekspresinya setenang air. Xiao Bai di bahunya juga sangat tenang, menjilati manisan Hao dari waktu ke waktu. Di sisi lain, ekspresi Senki sangat serius. Jajaran peradaban hutan telah sepenuhnya menghancurkan sisi alam semesta Guangxuan, karena untuk saat ini, masih sangat sedikit orang kuat di alam Shinto di sisi alam semesta Guangxuan, apalagi tingkat ketuhanan 90% di alam Shinto. Bagaimana cara bertarung? Senki menoleh untuk melihat Arya dan Xiao Bai di sampingnya. Ketika dia melihat kedua lelaki kecil itu tidak menunjukkan rasa takut, dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua orang ini benar-benar tidak kenal takut. Di langit, Ming Jun menatap Arya di bawah. "Di mana Ye Guan?" Arya berkata dengan tenang, "Aku sedang berlatih, kalian tunggu." Ming Jun menyipitkan matanya sedikit, dan hawa dingin langsung menyelimuti sekeliling. "Hari ini adalah hari pertempuran. Apakah kamu menyuruhku untuk membiarkan kami menunggu?" Arya menjilat manisan Hao-nya, lalu berkata, "Pak Tua, aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Menunggu sebentar berarti kamu bisa hidup lebih lama. Kalau tidak, ketika meriam peta datang nanti, cek-cek." Arogan, pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah di sebelah Ming Jun tiba-tiba berjalan keluar perlahan, dengan suara seperti guntur, dan kekuatan mengerikan menyapu seketika, menghancurkan Arya. 90% dari alam ilahi, Arya mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, kekuatan yang dikeluarkan oleh lelaki tua berjubah itu langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu mencibir beberapa kali. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Ledakan, langit berbintang di alam semesta seperti gempa bumi besar, membelah lapisan demi lapisan, dan kekuatan aneh terbang keluar dari ruang dan waktu yang terbelah, langsung menuju ke Arya. Arya tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan meninju lagi. Sederhana dan penuh kekerasan, dunia hancur, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang lelaki tua berjubah itu ke tanah dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat dari peradaban hutan di lapangan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka itu begitu menakutkan. Ming Jun juga sedikit terkejut. Dia memandang Arya dan hendak berbicara ketika lelaki tua berjubah itu tiba-tiba meraung dan membungkuk dan bergegas menuju Arya. Saat ini, galaksi mendidih dan terbakar. Ini jelas merupakan pukulan telak. Orang-orang kuat dari peradaban hutan di sekitar mundur untuk menghindarinya. Melihat lelaki tua berjubah menukik, Arya menyingkirkan manisan apel, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit. Bersikaplah tangguh, ledakan, terjadi ledakan seperti guntur, dan segera setelah itu, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan seluruh alam semesta langsung hancur dan musnah.
Lelaki tua berjubah itu mundur puluhan ribu kaki, sementara Arya, sebaliknya, tidak mundur setengah langkah pun. Menghancurkan, melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat dari peradaban hutan menjadi gelap. Ekspresi Ming Jun juga cukup serius. Kekuatan monster-monster dari peradaban Guangxuan di depan kita ini tidak boleh diremehkan. Shen Qi di sisi lain juga sedikit ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Arya. Tapi meski kekuatan Arya begitu luar biasa, mustahil bisa bersaing dengan peradaban hutan. Gadis Arya ini juga harus bisa menyadari hal ini. Meskipun gadis Arya ini ceroboh, dia tidak bodoh. Alasan kenapa dia begitu tenang. Pria berkemeja biru, wanita dengan rok polos. Mata Shen Qi perlahan tertutup. Pada saat ini, dia sangat menantikannya. Setelah lelaki tua berjubah itu berhenti, jubahnya meledak, memperlihatkan wajah sekurus mumi. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh seorang gadis kecil, dan di depan begitu banyak anggota suku. Saya tidak tahan, orang tua berjubah itu tiba-tiba meraung, mengatupkan kedua tangannya, dan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi patung dewa sepanjang 10.000 kaki. Begitu patung dewa keluar, aura kuno tiba-tiba menyelimuti seluruh langit berbintang dan alam semesta, membanjiri segalanya. Lelaki tua berjubah itu memelototi Arya dan meninju. Di belakangnya, patung itu tiba-tiba membungkuk dan meninju Arya. Kemanapun pukulan itu lewat, galaksi itu padam. Semua orang di sekitar kaget dan mundur satu demi satu. Ternyata ini adalah area langit berbintang. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, Arya tidak bergeming sama sekali. Bukannya mundur, dia langsung maju ke arah pukulan tersebut. Masih tangguh, ledakan, di mata semua orang, Arya menghancurkan tinjunya menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia berlari langsung menuju patung itu. Meskipun Arya sekecil debu di depan patung ini, dengan benturannya, patung itu hancur dan berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Lelaki tua berjubah itu merasa seperti disambar petir, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sengsara. Mundur dengan kasar. Arya melompat dan langsung meninju lelaki tua berjubah itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu merasa ngeri. Bagaimana dia bisa menahan pukulan ini saat ini? Pada saat kritis ini, Raja Ming tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Bang! Kekuatan mengerikan menghalangi Arya. Mata Arya bersinar dengan keganasan, dan dia meninju lagi. Bang! Raja Ming juga terguncang oleh pukulan Arya dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, ekspresi para ahli peradaban hutan di lapangan menjadi serius. Meskipun Tuan Ming ini hanya 90% dewa, dia tidak memiliki air di dalamnya juga dirugikan di depannya. Ada orang yang sangat kuat di peradaban Guangxuan ini. Semua pakar peradaban hutan sedikit terkejut. Dalam pandangan mereka, peradaban Guangxuan ini bahkan bukanlah peradaban tingkat pertama. Lagi pula, seluruh peradaban bahkan tidak memiliki 90% keilahian di alam Shinto. Dan peradaban hutan adalah peradaban kosmik tingkat ketiga. Bagaimana peradaban Guangxuan bisa bersaing dengan peradaban hutan? Namun saat ini, mereka sedikit terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa peradaban alam semesta Guangxuan bisa begitu mampu berperang. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari peradaban hutan tiba-tiba berkata, setiap peradaban memiliki seseorang yang bisa berperang. Apakah ini mengejutkan? Semua orang memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap Arya dari kejauhan dan berkata, menurutku monster di depanku ini seharusnya menjadi langit-langit peradaban Guangxuan. Semua orang mengangguk,
Kebanyakan dari mereka berada di 90% alam ketuhanan. Setelah tiba di sini, mereka tidak merasakan aura yang kuat, dan mereka semua lemah. Hanya gadis kecil dan wanita di sebelahnya yang lebih kuat. Pada saat ini, orang kuat dari peradaban hutan tiba-tiba berkata, kalau begitu Ye Guan belum muncul, jadi dia tidak akan lari, kan? Mendengar hal tersebut, wajah beberapa ahli peradaban hutan di bidangnya tiba-tiba menjadi gelap. Di kejauhan, Ming Jun yang dipukul mundur oleh pukulan Arya, berhenti dan melirik lengan kanannya yang retak, dan tulang putihnya terlihat. Kekuatan yang sangat menakutkan, Ming Jun mengangkat kepalanya dan menatap Arya di kejauhan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia sudah lama tidak melihat kekuatan murni seperti itu. Kali ini, Arya mengeluarkan manisan Hao, dan setelah menjilatnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ming Jun di kejauhan. Ayo lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Ming Jun sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya untuk bergerak maju. Cahaya keemasan muncul dalam sekejap mata. Bang! Cahaya keemasan pecah, dan Ming Jun terlempar ke belakang lagi. Arya melangkah maju dan meninju Ming Jun lagi. Serangan Arya tidak ada yang mewah. Itu hanya pukulan demi pukulan, sederhana dan langsung. Pukulannya jatuh seperti hujan, dan Ming Jun hanya bisa menangkis dengan keras. Bahkan jika dia kadang-kadang bisa melawan, kekuatannya tidak bisa menyakitinya. Arya hanya menyerang. Tidak ada pertahanan. Melihat Lord Ming ditekan, wajah orang-orang kuat dari peradaban hutan di lapangan menjadi sedikit jelek. Bang! Pada saat ini, Raja Ming tiba-tiba terlempar ke belakang ribuan kaki oleh pukulan Arya. Arya hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba jatuh di depan Ming Jun, dan bayangan itu terlihat. Bang! Arya langsung terpaksa berhenti di tempatnya dengan jari ini. Langit dan bumi diam. Pada saat ini, banyak pakar peradaban hutan di bidangnya dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Saya telah bertemu Yuan Zhu. Yuan Zhu, sekarang pemimpin peradaban hutan. Shen Qi memandang Yuan Zhu dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun orang di depannya bukanlah wujud aslinya, auranya langsung menghancurkan semua orang di lapangan. 10% keadaan ketuhanan, ini adalah keadaan sebenarnya dari 10% keilahian, kesempurnaan keilahian. Saat dia melihatnya, dia tahu bahwa dia bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini telah mencapai tingkat lain. Shen Qi tampak rumit. Dia hanya tinggal setengah langkah dari 100% keilahian. Tetapi setengah langkah ini adalah perbedaan yang sangat besar. Tak jauh dari situ, Arya memandang Yuan Zhu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ia hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, ruang dan waktu tak jauh dari sana tiba-tiba bergetar sedikit. Lalu, Ye Guan perlahan berjalan pergi. Saat dia keluar, dia mengenakan jubah misterius, dengan selendang rambut panjang, dan rambutnya sedikit putih. Dibandingkan dengan sebelumnya, Ye Guan terlihat sedikit berubah-ubah saat ini. Shen Qi menatap Ye Guan. Alam Sinto, saat ini, Ye Guan telah mencapai alam dewa. Arya melirik Ye Guan lalu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Ye Guan tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Zhu di kejauhan. Dan pada saat ini, Yuan Zhu juga sedang menatapnya. Yuan Zhu memandang Ye Guan dan menggelengkan kepalanya. Semut. Semut. Nadanya tenang dan sedikit cuek. Yuan Zhu melihat sekeliling, dan pada pandangan ini, dia melihat sangat jauh. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya.
Awalnya aku punya ekspektasi, tapi aku tidak pernah menyangka orang-orang di alam semesta ini akan begitu lemah dan membosankan. Saat ini, Ye Guan perlahan menutup matanya. Kakek. Ledakan, di samping Ye Guan, ruang dan waktu terbelah, dan seorang pria berkemeja hijau dan berjubah perlahan keluar. Semua orang di lapangan memandang pria berkemeja hijau yang keluar. Setelah pria berkemeja hijau itu keluar, Yuanzu meliriknya, lalu berkata, "Bukankah ada wanita lain dengan rok polos? Panggil dia keluar bersama, agar aku tidak membuang waktu dengan membersihkannya satu persatu." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Kakekku bisa melakukannya sendiri." Ledakan, di samping Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang wanita dengan rok polos perlahan keluar. Bersambung.